Berjalan hanya di jalanmu, mendengar hanya suaramu. Haleluya, puji Tuhan. Saat ini saudara-saudara kita kembali bertemu dalam acara program Renungan. Saudara yang kekasih, renungan pada saat ini adalah yang terambil di dalam Mazmur pasal yang pertama. Ayat 1 mulai Mazmur 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, saya akan tekankan mengenai merenungkan Taurat itu siang dan malam. Oleh sebab itu, saudara-saudara, saya akan menggarisbawahi pada ayat yang kedua, orang percaya itu kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kemudian ada kalimat, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, orang percaya pada saat dia melaksanakan ini, merenungkan Taurat itu siang dan malam, maka firman itu menjadi efektif. Yang tadinya kita tahu firman Tuhan secara keseluruhan, yang istilah umum yang kita sudah pahami yang disebut sebagai logos, firman secara umum. Tetapi ada yang disebut firman secara khusus. Nah, bagaimana firman secara khusus itu bekerja? Yaitu pada saat orang percaya itu merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dalam bahasa yang lain disebut dia mengunyah firman itu, dia merenungkan, dia memperkatakan, sehingga yang tadinya logos firman secara umum yang kita ketahui, firman secara umum kita perlu tahu itu dan kita perlu simpan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang kekasih, saat ini kita akan melihat firman Allah yang direnungkan, firman Allah yang berubah menjadi firman yang efektif di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya supaya firman itu efektif dalam kehidupan kita? Yaitu dengan merenungkan, memperkatakan. Saudara-saudara, pada saat orang memperkatakan firman itu, maka firman itu yang secara umum, saudara-saudara, dia akan menjadi firman yang bekerja di dalam kehidupan kita. Dia firman yang akan aktif di dalam kehidupan kita. Dia firman yang akan bersuara dalam kehidupan kita. Dia firman yang akan berkata-kata dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kalau kita hanya mengerti firman Allah secara umum, ya itu memang penting, saudara-saudara. Tetapi Tuhan mau bahwa firman itu hidup di dalam kehidupan kita, dan firman itu menjadi rema, menjadi suara kehidupan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, di dalam Yeremia 15 ayat yang ke-16, bagaimana nabi ini juga mengalami firman yang menjadi rema. Di dalam pasal yang ke-15 ayat yang ke-16, ya, dikatakan begini, Yeremia 15 ayat 16, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Nah, di sini, saudara-saudara, firman itu dia menjadi rema. Firman itu dia bersuara dalam kehidupan kita. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kita tidak serta-merta mengatakan bahwa kalau janji Tuhan misalnya pernah menuntun Rasul Petrus untuk berjalan di atas air, saudara-saudara, itu firman buat Petrus. Kita tidak serta mengatakan bahwa ini pernah terjadi kepada diri Petrus. Oleh sebab itu orang percaya di saat ada banjir, nggak apa-apa, nggak masalah. Kita berjalan aja di atas air, kita tidak akan tenggelam. Oh, tidak demikian. Karena firman itu bagi Petrus. Ya. Nah, demikian juga dengan firman yang tertulis dalam Markus 16 ayat yang ke-16 juga, yang dikatakan tentang orang-orang percaya
dia akan berbahasa lain, berkata-kata dengan bahasa lain, kemudian dia akan memegang ular, sekalipun minum racun, mereka tidak akan mati. Tetapi racun itu bukan makanan kita. Racun itu bukan konsumsi orang-orang yang percaya ataupun yang tidak percaya. Namun kalau hal itu terjadi, saudara-saudara, kalau kita mungkin diisengin, kalau mungkin kita dijahilin orang, kemudian sengaja orang berbuat jahat. Nah, bagi orang yang percaya ini berlaku. Tetapi saudara-saudara, kita tidak akan mencobai Tuhan, karena makanan itu adalah makanan yang untuk kesehatan kita. Makanan yang kita makan adalah untuk menyehatkan tubuh kita. Tetapi racun itu bukan makanan untuk menyehatkan tubuh kita, tetapi untuk mematikan. Namun ada janji Tuhan, ya, jika satu saat, jika dalam situasi tertentu kita tidak sangka ada orang berbuat jahat terhadap kita, maka janji Tuhan berlaku atas kita, bahwa Tuhan akan melindungi dari racun maut apapun. Nah, kalau itu, saudara-saudara, firman itu menjadi remah dalam kehidupan kita, saudara-saudara, ya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari kita mengerti firman Tuhan. Kalau kita merenungkan firman itu, satu ayat saja kita mulai merenungkan, kita mulai membuat firman itu bekerja di dalam kehidupan kita. Kita berulang-ulang menghafal, kita berulang-ulang. Nah, lama-lama itu menjadi remah. Menjadi remah, menjadi suara kehidupan bagi saudara dan saya. Kalau saudara sakit, saudara, Tuhan akan memberikan firman yang berhubungan dengan keadaan saudara. Itu yang disebut remah. Ya, kalau saudara dalam keadaan lemah, kalau saudara dalam keadaan tidak tenang, Tuhan akan memberikan satu firman yang membuat saudara menjadi tenang. Nah, itu remah, saudara-saudara. Suara kehidupan, firman Tuhan itu, saudara-saudara, menjadi aktif di dalam kehidupan kita, bekerja di dalam kehidupan, bersuara dalam kehidupan kita. Nah, itu disebut firman Tuhan menjadi remah, menjadi kebutuhan kita. Nah, kita baca ayat terakhir di dalam Yesaya 55 ayat 11, ya. Coba kita baca. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Nah, firman itu kalau sudah menjadi rema, dia akan bekerja. Dia akan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dan berhasil. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, penting kita bersekutu dengan firman Tuhan, penting kita merenungkan firman Tuhan, kita mengunyah, saudara-saudara, mengunyah firman itu, karena itu menjadi kekuatan, itu menjadi remah dalam kehidupan kita. Jadi firman secara umum itu disebut logos, yang artinya kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, menjadi pengetahuan kita. Tetapi satu waktu firman itu dia berbicara, pada waktu dia bersuara, pada waktu dia beraktivitas dalam kehidupan, dia bekerja dalam kehidupan kita, itu disebut rema, dan dia akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki, dia akan berhasil dalam apa yang Tuhan suruhkan. Nah, saudara-saudara, nikmatilah rema, suara kehidupan dari Tuhan, suara firman Tuhan bagi saudara untuk menyembuhkan, ya, sepatah kata dari Tuhan untuk menyembuhkan, untuk memulihkan, untuk menguatkan, untuk membuat kita bersemangat di dalam kehidupan kita untuk menghadapi tantangan apapun. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar bahwa firman itu akan menjadi rema dalam kehidupan kami, kehidupan jemaat Tuhan. Jika kami merenungkan firman itu, jika kami, Tuhan, senantiasa mengizinkan firman itu bekerja dalam kehidupan kami, ya Tuhan, sehingga firman itu menjadi suara kehidupan bagi kami, kekuatan kami, sepatah kata daripada firman-Mu memberikan kekuatan, kesembuhan dalam kehidupan kami. Berkati jemaat Tuhan yang mendengarkannya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sampai bertemu kembali pada program yang berikut. Tuhan memberkati.